Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini majelis yang ke-36 dari pembahasan kita mengkaji kitab Umdatul Fiqh karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kemudian bab berikutnya di halaman 129 kata penulis rahimahullah, babut tadbir, bab tentang tadbir. Iya, di dalam bab ini ada 10 pembahasan. Yang pertama definisi at-tadbir. Tadbir secara bahasa dari ucapan dabbara ar-rajulu abdahu tadbiran. Iya. Seorang lelaki mentadbir budaknya. Artinya dia membebaskannya setelah dia meninggal. Dari kata dubur, dan dubur itu adalah akhir dari sesuatu. Dan mana tadbir secara syar'i tidak keluar dari mana secara bahasa. Karena tadbir adalah budak yang dibebaskan di dubur, maksudnya setelah tuannya meninggal. Karena itu kata Ibnu Qudamah, beliau menerangkan ketentuan atau definisinya. Kata beliau, wa idza qala li 'abdihi anta hurrun ba'da mauti. Apabila seorang berkata kepada budaknya, engkau bebas setelah saya meninggal. Aw qad dabbartuka, atau saya telah menjadikan engkau sebagai budak mudabbar. Aw anta mudabbar, atau dia berkata engkau adalah seorang mudabbar. Maka seorang mudabbaran, ia pun dianggap sebagai budak apa? Budak mudabbar. Ya, ya'tiku bimauti sayyidihi. Hukumnya dia dibebaskan setelah tuannya meninggal. In hamalahu as-sulus, kalau masih tercakup di dalam sepertiga harta. Baik, ini definisi mudabbar ya. Kalau si tuan berkata kepada budaknya, anta hurrun ba'da mauti, engkau bebas setelah meninggalku. Nah, ini mudabbar namanya. Atau dia katakan engkau adalah mudabbar. Atau dia katakan dabbartuka. Nah, ini sama saja maknanya. Ini maknanya sama. Baik. Kemudian di sini kata penulis, setelah beliau menjelaskan definisinya, ya, beliau terangkan bahwa kebebasan mudabbar ini berkaitan dengan sepertiga harta tuannya. Karena itu kata Ibnu Qudamah, in hamalahu as-sulus, kalau ia masuk di dalam sepertiga harta, dia masuk dalam sepertiga harta. Adapun kalau dia tidak masuk dalam sepertiga harta, atau harta si tuan cuma itu saja, ya, maka dia tidak bisa dibebaskan. Tidak masuk dari budak yang dibebaskan. Dibebaskan sebagiannya saja. Nah, dan ini berdasarkan hadits Jabir riwayat Bukhari dan Muslim, anna rajulan a'taqa 'abdan lahu an dubur walam yakul lahu malun ghairuhu faba'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dafa'a thamanahu ila sayyidihi. Ya, seorang lelaki membebaskan budaknya secara mudabbar dan dia tidak punya harta selain daripada budak itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjualnya, kemudian harganya diserahkan kepada tuannya. Iya, dan ini muttafaqun alaih. Dan dikatakan tidak boleh lebih sepertiga
Ini berkaitan dengan warisan dan sudah berkaitan dengan wasiat dan sudah berlalu di pembahasan wasiat dan pemberian bahwa wasiat itu tidak boleh lebih dari berapa? Sepertiga. Jadi ini hukumnya. Kalau harga si budak tidak masuk ke dalam sepertiga harta si tuan, maka dia tidak bisa dibebaskan kecuali di satu keadaan. Kapan itu? Kata beliau, wala ya'tiku ma zada illa bi ijazati al-warathah. Dia tidak akan bebas pada selebihnya kecuali kalau ahli waris membolehkan. Iya. Ya, kalau misalnya seorang memiliki harta ketika dia meninggal, hanya memiliki seorang budak, ya, yang senilai misalnya 20 juta dan dia memiliki harta yang lain hanya 10 juta, berarti budak ini nilainya akan menjadi 2/3 dari apa? Dari hartanya. Ya, jadi kalau dia dikatakan mudabbar, maka dia hanya bebas sepertiganya saja, atau 1/2 dari budak itu saja yang bebas. 1/2 dari budak itu saja. Adapun 1/2 yang lainnya boleh bebas apabila ahli waris membolehkan. Kalau ahli waris merelakannya, maka tidak ada masalah. Baik. Kemudian Ibnu Qudamah terangkan tentang menjual, menghibahkan dan mengganti budak mudabbar. Kata beliau rahimahullah, wa li sayyidihi bai'uhu wa hibatuhu. Ya. Dan bagi tuannya boleh dia menjualnya, menghibahkannya. Ya, dia jual, dia hibahkan, dia berikan kepada orang, atau wata'ul jariyah. Atau dia, kalau dia budak perempuan dan mudabbar, boleh saja dia menggaulinya. Iya. Nah, ini dari hal-hal yang tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Sebab budak mudabbar dia belum bebas. Kebebasannya bersyarat. Maka sepanjang dia masih menjadi milik tuannya, segala hal yang merupakan konsekuensi dari kepemilikan itu masih berlaku pada si tuan. Boleh dia menjual, boleh dia menghibahkan, boleh dia menggauli budak perempuannya dan seterusnya dari konsekuensi. Iya. Baik. Nah, para ulama berkaitan dengan masalah menjual. Iya. Ada silang pendapat apakah menjualnya ini diperbolehkan atau tidak dalam masalah menjualnya. Ya, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa tidak boleh dijual. Ya, di keadaan dia masih hidup. Karena dia ini sudah mudabbar. Janji akan bebas ketika dia akan bebas. Ya, tapi ini pendapat tidak kuat ya. Yang benarnya seperti yang disebut oleh penulis, boleh dijual sebab masih masuk di dalam apa? Kepemilikannya. Baik, kemudian kata beliau, wa mata malakahu ba'du ada tadbiruhu. Kalau misalnya dia sudah jual, dia sudah berikan, ya. Lalu setelah itu ternyata budak itu kembali lagi menjadi miliknya. Kembali lagi menjadi miliknya, apakah dia beli kembali atau diberikan, dihibahkan lagi untuknya? Maka ada tadbiruhu, maka hukum tadbirnya kembali lagi. Ya, karena ini tadbir sama dengan bentuk syarat atau janji yang sudah berlalu ya. Ya, kalau dia katakan kalau saya meninggal kamu bebas, nah ini masih berlaku, tidak terhapus. Jadi begitu dia sudah dijual, sudah diberi, kemudian kembali lagi ke dalam kepemilikan si tuan, maka dia tetap mudabbar. Kemudian Ibnu Qudamah menyinggung tentang anak yang terlahir dari budak mudabbar, mukatab, umul walad, dari selain tuannya. Ya. Kata beliau rahimahullah, wa ma waladatil mudabbaratu
wal mukatabatu wa ummul waladi min ghairi sayyidiha falahu hukmuha. Anak apa saja yang dilahirkan dari budak mudabbar dan budak mukatab serta ummu walad, 3 ya. Budak mudabbara ini budak perempuan yang tuannya katakan, kalau saya meninggal kamu bebas. Mukatabah adalah budak perempuan yang dia membebaskan dirinya sendiri, membeli dirinya sendiri dengan mencicilnya, membayarnya secara beransur. Dan ummu walad, ya, ummu walad ini adalah ibu anak. Baik, akan datangnya pembahasan mukatab dan ummu walad. Jadi kalau misalnya mereka ini ummu walad min ghairi sayyidiha, ya, ummu walad dia punya anak tapi dari selain sayyidnya, misalnya dia budak kemudian bebas dengan orang merdeka, nikah dengan orang merdeka, ya. Jadi si anak ini, si ummu walad ini dari selain sayyidnya, maka hukumnya sama dengan hukum siapa? Si budak. Sama dengan hukum apa? Si budak. Jelas ya? Iya. Jadi apa yang dilahirkan oleh budak mudabbar, hukumnya budak juga. Apa yang dilahirkan oleh budak mukatabah, hukumnya budak juga. Apa yang dilahirkan oleh ummu walad, yang anaknya dari selain tuannya, maka itu juga dihitung budak. Falahu hukmuha. Hukumnya sama dengan hukum si budak itu. Kemudian beliau terangkan tentang pembolehan menjadikan budak mudabbar sebagai mukatab dan sebaliknya. Kata beliau, wa yajuzu tadbirul mukatab wa kitabatul mudabbar. Boleh budak mukatab itu ditadbir, dirubah. Jadi tadinya dari mukatab, ya dia membebaskan dirinya dengan membayar secara beransur, kemudian tuannya berkata, sudah, kamu bebas kalau saya apa? Meninggal, misalnya. Atau sebaliknya, ya, dia budak mudabbar, tuannya sudah berkata kamu bebas setelah saya meninggal. Namun setelah itu si budak ingin membeli dirinya sendiri. Sebab dia tidak tahu kapan tuannya ini akan meninggal. Ya. Maka dia ingin membeli dirinya sendiri secara apa? Secara beransur. Maka boleh saja. Tidak ada masalah. Ya. Boleh. Kenapa? Sebab antara mudabbar, antara tadbir dan kitabah tidak bertentangan. Itu dua-duanya sebab pembebasan. Karena dua-duanya sebab pembebasan. Dengan cara apapun dia bebas, tidak ada masalah. Dengan cara apapun dia bebas, tidak ada permasalahan. Nah ini dari masalah, dari hal yang tidak ada silam pendapat di kalangan ulama. Baik. Iya. Kemudian kata beliau, fa'in adda, apabila mudabbar ini, adda dia telah menunaikan, maksudnya dia telah menunaikan kitabah, atap, maka dia bebas. Ya, seorang budak mudabbar, tuannya berkata, kalau saya meninggal kamu bebas. Ternyata si budak mudabbar ini dia berkata, ya, apa saya ingin membayar diriku saja. Maka dia pun mencicil dirinya selama setahun. Dalam waktu setahun dia bebaskan dirinya. Lunas sudah hutangnya. Lunas semua pembayaran untuk dirinya. Maka di sini tuannya belum meninggal, tapi karena dia sudah lunas, maka dia bebas secara apa? Secara mukatabah. Karena itu kata penulis atap. Hukumnya dia sudah bebas. Karena dia sekarang bebas dengan kitabah. Walaupun bukan bebas karena tadbir. Tidak ada masalah. Kemudian beliau terangkan di sini. Pembahasan yang ke-6. Bila meninggal tuan budak mudabbar yang melakukan mukatabah. Ya. Kata beliau. Imma tasayyiduhu qabla adaihi. Atap. Wa in hamala thuluth. Baki alaihi min kitabatih. Wa illa ataqa minhu biqadri thuluth. Ya, kemudian kata Ibnu Qudamah, kalau kata Ibnu Qudamah, kalau tuannya meninggal sebelum dia membayar kitabahnya. Ini masih di posisi apa? Budak mudabbar telah meminta kitabah ya. Telah meminta kitabah. Ya sekarang budak mudabbar ini sebelum tuannya meninggal atau apabila tuannya meninggal dan dia belum bayar semua kitabahnya, maka dia dibebaskan. Dia dibebaskan. Iya. In hamala thuluth ma baqi alaihi min kitabati. Apabila sepertiga dari harta itu telah mencukupi bagian dari kitabahnya. Contoh misalnya budak mudabbar
Tuannya katakan kamu bebas kalau saya meninggal. Kemudian si budak bar ini berkata begini saja, saya ingin mukatabah. Ya, saya ingin membebaskan diriku sendiri secara beransur. Ya, maka dia pun bersepakat dengan tuannya tentang harga. Sudah kamu hargamu 30 juta. Ya. Saya beri waktu 10 bulan misalnya. Untuk mengapa? Menyelesaikan 30 juta. Jelas ya? Kemudian berjalan. Ya. Berjalan 5 bulan. Berjalan 5 bulan. Ternyata tuannya meninggal. Berarti dia baru membayar berapa? Hah? Membayar 15 juta. Masih tersisa 15 juta. Ya, sekarang ketika masih tersisa 15 juta, asalnya dia juga mudabbar. Dan tuannya begitu meninggal, asalnya dia bebas. Tapi ternyata harta si tuan, ya, sedikit saja. Setelah hartanya diperiksa, ternyata semua total hartanya adalah 45 juta. Total hartanya berapa? 45 juta. Berarti ini masih cukup untuk sepertiga dari harta. Sepertiga harta berapa? 15 juta. Ya, sepertiga harta 15 juta itulah jumlah yang belum dibayar oleh siapa? Si budak. Maka dengan 15 juta ya, dari sepertiga harta ini itu menggenapkan harga kitabahnya. Sehingga dengan itu dia sudah dianggap apa? Sudah dianggap bebas. Jelas ya? Wa illa ataqa minhu biqadri sulus. Kalau memang tidak cukup sama sekali, ternyata setelah dihitung hartanya, ya, si tuan tidak punya harta kecuali apa? Budak itu saja. Ya, tidak ada harta kecuali si budak. Ya, maka ada nilai 15 dibagi 3. Jadi 5 juta saja. 5 juta ditambah kemana? Ke 15 yang sudah dia bayar. Berarti dianggap dia sudah bayar 20 juta. Sisa dia selesaikan 10 juta kepada siapa? Ahli waris dari tuannya. Dia membayarnya. Kecuali kalau si ahli waris mengizinkan. Jelas ya? Kemudian kata beliau, ataqa minhu biqadri thuluth. Maka dia dibebaskan sesuai dengan kadar sepertiga. Wa saqata minal kitabah biqadri ma ataq. Dan akan gugur dari kitabah sesuai dengan apa yang dia bebas itu tadi. Maksudnya di atas sepertiga. Wa kana 'alal kitabah ma baqi. Kemudian setelah itu tersisalah di atas kitabah tersebut. Itu tadi ya contohnya yang kita sudah terangkan. Iya. Kemudian setelah itu Ibnu Qudamah menjelaskan tentang budak mudabbar yang menjadi ummu walad bagi tuannya. Kata beliau, wa in istaulada. Ya. Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, wa in istaulada mudabbaratan batala tadbiruha. Kalau misalnya si tuan ini yang membuat budak mudabbarnya melahirkan, maka gugurlah tadbirnya. Gugur apa? Tadbirnya. Iya. Kalau kitabah tadi tidak gugur ya. Tapi begitu dia menjadi ummu walad, gugur tadbirnya. Kenapa? Sebab keterkaitan dengan nasab. Ya, si ummu walad ini melahirkan anaknya itu lebih kuat daripada tadbir. Lebih kuat. Ya, jadi gugur tadbirnya. Dia berubah menjadi ummu walad. Dia berubah menjadi apa? Ummu walad. Dan akan datang nanti Ibnu Qudamah terangkan bahwa ummu walad itu dia bebas apabila apa? Tuannya meninggal. Ya. Walaupun ada silang pendapat, kita akan terangkan nanti pada tempatnya. Baik. Wa in istawlada mudabbaratan batala tadbiruha. Kalau dia membuat budak-budak bar melahirkan, maka batal sudah tadbirnya. Dia berubah menjadi ummu walad. Kemudian kata beliau, pembahasan berikutnya, kalau budak-budak bar dan ummu walad milik seorang kafir memeluk Islam. Kata beliau, wa in aslama mudabbarul kafir au ummu waladin hila bainahu wa bainahuma. Apabila budak mudabbar milik seorang kafir atau ummu walad milik seorang kafir masuk Islam, maka dipisahkan antara tuannya dan antara dua budak ini. Sebab si tuan kafir dan seorang kafir tidak boleh memiliki wilayah terhadap apa? Seorang muslim walaupun dia budak. Ya karena itu dipisah antara dia dan antara apa? Antara tuannya. Dipisah antara budak mudabbar ini atau ummu walad ini dipisah dari tuannya. Ini pendapat ya, sebagian ulama ada yang berkata dia bebas secara langsung.
Ya, bebas secara langsung. Tapi Ibnu Qudamah di sini memilih dia dipisah saja. Karena ada hak kepemilihan. Akan tetapi keislamannya tidak membolehkan ia dibawa seorang kafir. Karena itu dia dipisah saja. Dipisah. Jelas ya, karena seorang kafir tidak boleh menikahi perempuan muslimah. Nah, perempuan muslimah. Kemudian dikatakan di sini, wa yunfaqu alaihima min kasbihima. Ya. Wa yunfaqu alaihima min kasbihima. Dan diinfakkan untuk keduanya dari hasil kerja keduanya. Kalau keduanya punya hasil kerja. Kalau sepanjang budak mudabbar ini dan Ummu Walad ini ketika tinggal bersama tuannya yang kafir, mereka bekerja dan ada hasil kerja, maka dari hasil kerja itu diambil, kemudian dipakai untuk menafkahi budak perempuan mudabbar dan Ummu Walad yang sudah masuk Islam ini. Wa illam yakul lahum kasbun ujibira ala nafaqatihima. Kalau misalnya mereka berdua tidak memiliki penghasilan, maka pemilik dua budak ini, yaitu si kafir, dipaksa untuk memberikan nafkah kepada keduanya. Tapi tetap dipisah ya. Jadi dia bertanggung jawab nafkahnya, tapi dipisah. Karena ini memang hukum di dalam Islam. Iya. Kafir ketika dia miliki budak kafir boleh saja. Dan begitu budaknya masuk Islam, maka dia keluar dari apa? Dari dipisah antara dia dan antara kafir tersebut. Nah, kemudian kata Ibnu Qudamah, "Fa in aslama rudda ilaihi." Andai kata tuannya yaitu si kafirnya masuk Islam, ya. Jadi budak mudabbar Ummu Walad tadinya kafir, kemudian masuk Islam dua-duanya. Ya. Dipisah antara tuannya. Kemudian tuannya masuk Islam juga. Ya, kalau tuannya sudah masuk Islam, maka tidak ada keperluan di sini memisahkannya. Karena itu budaknya dikembalikan lagi kepada siapa? Kepada tuannya. Nah, wa in mat utiqa. Andai kata si kafir ini misalnya meninggal, maka utiqa, keduanya dibebaskan. Iya, keduanya dibebaskan. Baik. Kemudian selesai, setelah itu Ibnu Qudamah menjelaskan bila seorang mentadbir bagiannya dari budak kepemilikannya yang bersyirikat. Nah, ini mudabbar pada sebagian ya. Kata beliau, wa in dabbara syirkan lahu fi 'abdin. Ya, wa huwa musyir lam yu'tab alaihi siwa ma ataqahu. Ini sama ya, bahwa di dalam budak yang bersyirikat itu pembebasan, bukan pembebasan secara langsung saja, tapi pembebasan secara tadbir juga berlaku. Jadi kalau misalnya si A dan si B bersyirikat dalam seorang budak, si A berkata, kamu bagian saya bebas kalau saya meninggal. Maka ini hukumnya apa? Hukumnya sama dengan kalau dia katakan kamu sebagian dari kamu saya bebaskan. Ya, jadi hukumnya di sini sama. Ketika dia sudah berkata kepada budaknya, kamu sebagian mau bebas kalau saya meninggal, maka kewajiban si tuan ini, si pemilik yang bersyirikat ini, dia bayar harga budak itu seluruhnya, dia bayar kawan syirikatnya. Kemudian setelah itu si budak dia tetap menjadi budaknya dan nanti akan bebas kalau apa? Kalau dia meninggal. Ini kalau dia mampu, kalau dia tidak mampu, maka dia mudabbar sesuai dengan kadarnya saja. Nah, kemudian pembahasan yang terakhir, jika orang sakit mendekati ajal membebaskan bagiannya dari budak yang kepemilikannya bersyirikat. Kata beliau, wa in a'taqahu wa huwa fi maradi mautihi wa thuluthuhu yahtamilu baqihi ataqa jami'uhu. Baik, ini pembahasan yang terakhir di sini. Dikatakan apabila a'taqahu, dia membebaskannya. Maksudnya bebaskannya kembali kepada siapa? Budak tadi ya, yang dalam syirikat. Wa huwa fi maradi mautihi, dan dia sedang disakit yang dia mati padanya. Wa thuluthuhu yahtamilu baqihi. Ya, sedangkan sepertiga hartanya itu mencukupi seluruh budak tersebut, maka ataqa jami'uhu, maka dia bebas seluruhnya. Dan ini saya kira jelas ya. Baik, ada dulu.